Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Muhammadun musabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. Subhanal malikul quddus, subhanatil izzati wa azzamati wa haibat, wal qudrat wal sultan, wal kamal wal jamal, wal kibriyai wal ijabarut, wa la ya'futu wa la ya'budu abda. Suhubukum kuddus surabuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi, sama-sama subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du, ibadallah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin, dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Para jemaah grup 8 Singapura yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insyaallah dalam kajian kita dalam pelajaran terdahulu, yaitu sudah sampai kepada tahap batin Allah yang 4 maujud bertajali menjadi satu batin, namanya batin nafsiyah. Setelah wujud ini terjadi, maka kita akan kembali meneruskan perjalanan rohani. Ingat, kajian ini adalah bertujuan untuk mendapatkan keakuan Allah pada diri dan keumatan Allah pada diri. Ini yang disebut dengan aftar. Jadi kalau mau tahu diri itu sebenarnya nanti di mana, jangan dulu. Kita sedang membangun rumah, jadi jangan kita berpikir apa isinya dulu, ya. Sekarang apa yang kita bangun? Yang kita bangun yang pertama setelah berdiri nafsiyah itu, batin Allah bernama nafsiyah, maka batin ini akan mentajalikan, yaitu sifat dan zat Allah. Sekarang sifat Allah disebut ma'nawiyah dan zat Allah disebut salbiyah. Sekarang ini kan belum ada kata-kata sifat itu, baru cerita yang selama ini kita punya, ya. Nah sekarang wujudnya tuh belum ada. Nah sekarang kita lagi membangun wujud itu sampai menemukan aftarnya Allah, maka ada dirilah di dalam aftarnya Allah nanti. Kita belum ada, ini masih tajalli Allah, ya, tingkat sifat. Jadi dalam rangka membangun ini tidak boleh kita mendahului kaji. Sekarang sampai di mana?
baru sampai nafsiyah. Setelah sampai nafsiyah apalagi? Baru kita bangun mana yang nur mewakili diri bernama Adam, dan mana yang zat mewakili Muhammad bernama rohani. Itu kita belum nyata punya. Ini juga harus diperhatikan. Jangan cerita punya kaji, kaji punya cerita, tapi kaji punya kodrat, kodrat punya Tuhan. Itu baru benar. Saya tak mau kaji jadi hayalan jemaah tu. Ya, semua adalah perjalanan. Nah, sekarang kita baru mendirikan diri nafsiyah. Sudah sampai dengan tajalli. Akhirnya bertemulah diri yang halus bernama nafsiyah. Dan nafsiyah sudah membentuk kodrat pada an-nazir kita, yaitu napas, tanapas, ampas, nupus bertajalli kepada an-nazir yang 4 ini. Betul kan? Sudah sampai situ kah kita kajian kita? Betul tak kira-kira? Iya Bu ya. Nah ya, ya. Nah, sekarang ni apa lagi nih? Ikuti saja macam tu. Ini kaji tajalli, bukan kaji mengkaji-kaji lagi. Tak, ini sudah mendirikan. Nah, kita ni sudah mendirikan kodrat Allah. Nanti bertemulah kita ni siapa, dan Allah yang aftar, yang mengaku aku Allah itu siapa dia. Nah, nanti kita ketemu itu berarti sudah dapat zahirnya Allah aftar. Ini akhir nanti. Tapi yang wadal tunggal, ya, itu tetap ilah Tuhan aku. Akunya kita belum ada nih, ya. Nanti apa ada apa tidaknya nanti kita lihat. Sekarang sebagai umul hayat kita ni belum punya kekuasaan Allah bernama Nur. Belum punya kekuatan Allah bernama Aras atau Zat. Allah belum bertajalli kepada zat dan sifat. Kenapa? Nafsiyah belum bergerak. Nafsiyah belum menjadikan batin Allah yang bernama nafsiyah ni, dia belum menjadikan nur dan zat, sifat dan zat. Mau kata apa kita? Kita bercerita selama ni, kita sudah kaji, tapi kita belum melihat kenyataannya. Jadi begitulah mas sekalian. Kita harus kenal dulu nanti dari bahasan apa ni salbiyah. Kenapa salbiyah sifat yang 5 ini dia menjadi hakikat Tuhan, dan kenapa maknawiyah yang 7 kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat, kenapa dia 7? Kenapa dia dikatakan sifat diri bagi Allah al-haqullah? Nah, kita lihat nanti ini berapa perjalanan dia. Kalau nafsiyah itu bergerak nanti, batin itu mulai bertajalli, baru terbangun yang kita kata nur. An-nur inilah awal muasal alam jadi, yaitu bagi kita adalah jasad. Dia ke bawah itu terbentuklah sifat ketuhanan dinamakan salbiyah. Salbiyah itu ada 5. Nah, rupanya yang dikatakan salbiyah itu adalah atau zat atau Allah. Kenapa? Rupanya ada 5 yang di dalam tu salbiyah. Nanti kita kaji yang 5 ni. Nanti apa kesimpulan yang 5? Ketemu dengan yang 7, barulah berhayat dia. Ini hidup jadi nur, ini hidup jadi zat. Di tengah-tengah ada batin salbiyah yang turun naik. Nah, nanti diri kita ni ini munculnya di dalam nafsiyah ini, nanti dia muncul di situ diri kita ni. Nah, ini biar faham tajuk selanjutnya, tajuk kaji kita ni biar faham. Jadi nanti muncul dia tu. Makanya nafsiyah itu disebut hu atau aku, betul tak? Nah, gitu. Tak susah kan belajarnya. Nah, tapi belajar tak menjalani itu dusta, pembohong. Kajian yang tak menjalani, tak merasakan, tak berhubungan dan tak mengalami itu pendusta. Fama iyaba fi rabbikuma tukazziban.
itulah orang pendusta besar. Dia nikmat tapi dia berdusta pada nikmat. Kenapa dia berdusta? Dia tak tahu kalau nikmatnya itu dia itu adalah nikmatnya Allah. Terus dia tanya, kau siapa kau? Aku orangnya ini, orang ini. Itu pendusta dia tu. Padahal dia terbuat dari nikmat Allah. Nah, itu yang kata maksud pendusta itu. Jadi inilah tujuan perjalanan yang kita kaji. Nanti jamaah kita ni bertemu kedua kodrat ini. Aftar ketemu dengan berjumpa dengan badal. Nah, ini yang saya kata telunjuk dengan telunjuk ya. Makanya kalau ini kita cerita kaji ini diikuti, dia semacam cerita Jabariyah ya. Nah, tapi Jabariyah tu dijalankan, bukan hanya tahu sekedar tahu. Nah, ya. Nah, gitu. Jadi nanti dia ketemu nih. Ini jadi zahir, ini jadi batin. Barulah kita pantas disebut zahiru wal batinu. Ya, zahir itu memperlihatkan aku kata Allah. Nah, ini belum pantas kalau kita tak tajalli dulu. Nah, faham? Nah, itu ya. Jadi kita bukan oh dia semuanya, dialah, tak ada lagi selain dia. Itu apa dasar kau bilang dia? Nah, inilah cara, inilah tajuknya semua. Gitu, biar kita faham ya. Nah, nanti itu jumpa dia tu siapa kita, siapa yang mengaku aku Allah itu nanti ketemu. Nanti jumpa dalam kaji itu semua. Nah, sekarang kita sudah ketemu nafsiyah, batin nafsiyah. Nah, batin nafsiyah ini kalau dia tidak melaksanakan takharuk ya. Nah, ini tak akan tahu kita nih. Tidak akan ada berwaris Adam pada Nur adalah jasad. Nah, ini enggak ketemu dia nih. Tak jumpa kalau kita tak tajalli. Ya, berkodrat Muhammad pada zat Allah bernama rohani. Ini tak jumpa juga kalau salbiyah ini tak dibahas. Setelah dibahas, nah ini kita lihat nanti dia akan jumpa dengan 7 tambah 5 tambah 7, betul tak? 5 salbiyah, 7 maknawiyah. Sifat diri ya. Bukan diri, sifat diri atau diri sifat. Kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Itu kan dulu tajuk itu sudah pernah kita kaji. Nah, ya kan? Sampai kita kaji kodrat Allah, kodrat aku, Allah sendirinya kan macam tu. Sampai 7. Yang 5 nih dia yang tak mau dia kasihkan kepada derajat umat. Ya, ini derajat Allah pada umat dinamakan 9 martabat Allah nanti itu jatuhnya. Begitu juga dengan manawiyah. Ini ada 7 martabat insan. Meskipun kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat itu adalah 7 bertajalli Allah pada sifatnya. Tetapi kalau nafsiyah tidak menjalankan, takkan jadi nur pada jasad, takkan jadi zat pada rohani. Tak ada cerita tu kalau nafsiyah tidak jalan. Ini yang akan kita jalankan nanti, nafsiyah ni. Nah, kan kita tajuknya sudah tahu kan, jalur-jalur tajuknya semua dari awal. Nah, dari awal batin yang 4 ni, ya kan? Nah, sampai dia sampai kepada kodrat fi zatullah, lahir jasad lahu. Sekarang masuk kepada fi sifatullah. Nah, gitu ya. Dari yang kedua pisiri, dari fi sifat, dari fi zat, pisiri, dari pisiri fi sifat sekarang. Nah, betul perjalanan tu teratur sangatlah ya. Teratur sangatlah dari awal kita kaji ini. Nah, jadi inilah yang dikatakan banyak orang mampu cerita tentang Tuhan, tapi tak banyak orang mampu bawa engkau kepada Tuhan. Ini kata-kata saya ini disimpan baik-baik. Banyak orang mampu cerita tentang Tuhan, tapi tak banyak orang mampu bawa engkau kepada Tuhan. Tuh, garis catat cerita, catat kalam saya itu. Jadi begini jemaah,
kita sudah sampai kepada makom nafsiyah, yaitu sebuah batin Allah yang maujud menjadi diri dan sudah bertajalli dengan batin 4 dibagi ke An-Nazir. Itu kita sudah jalan. Sekarang nih kita lamu tuh, apa maksud dari kita tengok dulu daripada makom salbiyah nih? Kenapa Allah tak mau kasihkan kodrat salbiyah ini menjadi kodrat umat? Kenapa dia tahan? Ini adalah kodrat tunggal zatnya Allah yang disebut dengan salbiyah. Ya, bi adalah batin, adalah zat. Ini adalah batin Allah yang ada pada zat. Nah, dikatakan salbiyah. Nah, kita tengok dulu yang 5 nih, jangan kemana-mana dulu kita nih, ya. Karena kita sebentar lagi kita bertajalli nih, habis 10 menit kedua nih, ya. Saya terangkan. Dia kita tengok nih, salbiyah ini, yaitu shin ini adalah sebuah kodrat, bi ini batin ahzat. Apa tuh kodrat batin daripada zat Allah ini? Kodrat batinnya apa? Yang pertama ni adalah kita kata dengan nama wujud. Wujud, bukan wu tapi u, bukan waw, bukan u, nanti beza ya. Kalau waw, wu itu wujud, itu wujudnya. Maujudnya baru penampakan. Nah, ingat, wujud, wujud, maujud. Jangan kita sama, kita calon guru nih, jangan kita dibodoh-bodoh sama orang ya. Wujud, wujud, maujud. Nah, maujud ini nanti ini yang manawiyah. Manawiyah ini bukan orang nih ya, bukan umat, ini maujud. Yang kita punya dari kita nanti wujud. Yang kita kaji ini wujud pada tingkat aftar. Ya, pada tingkat perjalanan hu Allah. Inilah awaludin. Ini kajinya awaludin. Sifatnya sudah ibadah. Awal Muhammad jadi sifatnya ibadah ini. Ya, beza dengan kita kaji batin. Itu usul. Ya. Usul diri adalah Tuhan. Ilah ba'dal wahid tunggal. Beza kaji dia ini. Ini adalah awaludin, ma'rifatullah. Bagaimana kita mengenal namanya Allah? Kenapa dia pilih nama dia Allah? Nah ya, ini tajuk ni kita bongkar ni, gitu. Barulah kita faham, jatuh kepada penilaian kita ni adalah zahirnya Allah. Nah, inilah pada aftar. Ya, jangan kita nanti kita kata kita Allah fil zahiru wallahi fil batinu, akunya zahirnya Allah dan aku juga batinnya Allah. Itu kan kita kalamkan. Tapi pernah enggak kita faham, kita dirikan kaji itu? Kalau tidak kita dirikan, sama saja kita bilang aku naik pesawat, tapi kita tak naik kepada pesawat tu. Nah, itu beza dia. Jadi kita kaji dulu, apa penyebab adanya salbiyah? Salbiyah ini dalam bahasa hakikatnya mutlak. Dia punya mutlak. Dia tak mau ini dijadikan sifat. Nah, ini mutlak. Jadi yang 5 kodrat tadi pada salbiyah itu dinamakan mutlak. Mutlak ini dinamakan zat. Ya, mutlak itu dinamakan zat mutlak. Nah, gitu ya, zat mutlak. Jadi kita kata wujud. Nah, wujud kidam bako mukhalifatul lil hawadis qiyamuhu binafsi. Kita bukan kaji sifat 20 lah ni, tapi bersifat 20 Allah pada diri. Kalau bersifat Allah 20 pada diri, berarti sifat 20 bagi 3. Salbiyah, nafsiyah, ma'nawiyah, bagi 3. Tak boleh dikaji, tidak dibagi. Kalau tidak dibagi bukan kaji diri namanya. Dibagi baru kaji diri.
Nah itu harus paham lah itu. Kalau ada orang kaji sifat 20 dikajinya satu-satu semua, itu enggak bisa dijadikan kaji diri. Kalau kaji diri, rumus Allah rumus 3, alif lam mim. Berarti kajinya harus bagi 3. Ya, kalau bagi 3, salbiyah, nafsiyah, manawiyah. Jadi kita lihat, kita tengok lagi, kita balik kepada salbiyah nih. Salbiyah ini kenapa jadi Allah atau zat? Jadi kalau kata Allahu Akbar berarti salbiyah, ya. Nah ingat, nafsiyah, maknawiyah. Salbiyah Allah, nafsiyah batin, maknawiyah adalah akhbar. Itulah kebesaran atau dikatakan maujud, gitu ya. Kita tengok dulu ke salbiyahnya. Salbiyah itu ada 5 satu wujud. Maksud wujud ni apa? Kenapa dia tak mau serahkan kepada kita apa makna hakikat daripada wujud tu? Nah, wujud. Nah, wujud di sini arti maknanya ada. Ya, ada. Nah, ada ni maksud adanya apa? Ada ini kepada tingkat la maujud, ya. Itu yang dikatakan la maujudun illallah. Nah, jadi kalau dia ada, tingkatnya la maujudun illallah. Tak boleh kita akui yang ada. Kalau dia tak, hanya dia yang ada. Kalau kita masih mengatakan ada yang lain selain daripada dia, maka wujud ini tidak berlaku. Ini tidak boleh, karena yang wujud hanya Allah. Nah gitu ya. Jadi lawannya adalah mustahil, ya, tiada. Kalau mustahil tiada, nah inilah yang kita kata daripada sifat Tuhan, ya. Jadi tidak ada Tuhan lain selain daripada satu wujud. Wujudnya wujudullah. Nah gitu, itu paham? Itu yang dimaksud dengan wujud. Yang kedua ini adalah maksud dengan kidam. Nah, kidam yang dimaksud di sini apa? Jadi kita ini harus bersifat menyusul, tak boleh mendahului. Nah, bisa tak kita macam tu? Nah, ya. Jadi apa saja satu hal, benda yang akan kita kerjakan, kita ni adalah orang yang mengulang, tak orang memulai. Itu yang dimaksud kidam. Jadi hati kita ni harus macam tu terus. Bisa tak kita macam tu? Ya tak bisa lah. Kalau tak bisa berarti dia yang punya kidam. Itu yang dia tak kasih sama kita. Makanya dia katakan salbiyah. Itu tidak bisa kau tu katanya. Gitu. Ya. Nah, jadi itu pegangan, itu harus dipakai, ya. Nah, yang ketiga itu bako. Nah, ini. Jadi kalau yang dikatakan bako itu adalah kekal. Nah, kekal itu, arti kekal itu tidak hilang, tidak lenyap. Nah, kira-kira di diri kita ni yang tak hilang, yang tak lenyap apalah ni? Ya. Kalau jasad kita kubur hilanglah, kita makamkan dia hilang. Nah, jangankan dikuburkan, dia kita hanyut di bawah air saja hilang. Itu kalau jasad. Nah, ini yang dikatakan. Berarti kita cari. Berarti apa? Yang tidak bisa hilang, nah itulah milik dia. Nah, jadi kita mau diri yang mana nih? Diri yang bisa hilang, bisa lenyap, atau diri yang tidak hilang, bisa tidak lenyap? Nah, karena semuanya kita yang 5 ini disuruh menyatu kepada dia. Gitu ya. Berarti kita tidak boleh pakai diri yang hilang dan diri yang bisa lenyap. Nah, itu yang dikatakan dengan bako. Nah, yang keempat itu adalah mukallifatuhu lil hawadisi. Nah, maksud lil hawadisi ini apa nih? Di sini sudah ada kata mukallifatuhu. Nah, ingat ya, tuhu lil hawadisi. Nah, di sini ada kata
Hawa disi. Hu itu aku, hawa itu bentuk, disi itu adalah dimanapun. Jadi Allah menjadikan sesuatu itu dengan berbeza. Apa yang berbeza? Itu adalah hu, hawa, disi. Ingat tu. Jadi mukhalifatuhu lil hawadis, itu Allah menciptakan yang tidak serupa. Semuanya itu berbeza. Apa yang berbeza di diri kita di sini adalah hawa atau dikatakan bentuk, yaitu wajah. Nah, jadi jangan lagi kita punya itu. Berarti kita tak boleh akui itu adalah kodrat daripada kita. Nah, macam tu. Yang kelima itu qiyamuhu binafsihi. Nah, apa makna daripada benda ni? Di sini ada kata qiyamuhu, hu ya, terus ada bi, batin, naf, diri, sihi, hidup. Nah, jadi di sini aku adalah batin diri yang hidup. Nah, gitu. Artinya apa? Qiyamuhu binafsihi, hanya berdiri sendiri. Tak boleh ada dua. Tak boleh ada dua wujud diri ini. Nah, kecuali datang pada masa engkau telah alami sakaratul maut, itu baru boleh ada. Nah, atau satu maut siapa? Ni yang ba'da tunggal yang bakal kita kaji nanti. Ya, bakal wahid tunggal ini, ba'dal tunggal itu yang diri awal itulah. Itulah yang sama daripada bentuk dia nanti, yang akan sama yang wujud daripada kita nanti. Itu yang boleh kita ikutkan kalau kita sakaratul maut tu. Nah, itulah yang 5 tadi. Jadi kalau kita sudah tahu itu dikatakan zat semuanya, nah berarti sifat daripada yang 5 ini adalah 7. Nah, gitu ya. 7 itu adalah maknawiyah, hakikatnya adalah nur. Berarti kalau kita ni kaji, bangun dulu zatnya, mewujudlah nurnya, baru wujud diri kita. Jadi diri kita ni terakhir wujudnya ni. Nanti kita akan sampai ke tingkat mendirikan nurnya Allah pada nafsiyah, pada ma'nawiyah, dan mendirikan zatnya Allah pada salbiyah. Nanti kita akan ajarkan bagaimana tajalinya dan kerjakan itu. Jadi begitu naik nur pada jasad, naiklah zat pada rohani. Nah, gitu ya. Nafsiyah tak usah dikaji ya. Nafsiyah ini adalah batin yang bertajali. Nanti itu dikaji belakangan ya. Ini yang dikaji dulu, nanti tajalinya untuk membangun, mendirikan izzatullah wal sifatullah, nur dan zat. Itu yang dikatakan aku bersifat pada sifat dan zatku. Nah, seperti umpamanya cabai pedas tahu kan? Nah, kan kalau tahu cabai itu, kita lihat bentuk dia ada, warna dia ada. Itulah bentuk dia. Nih kasar, keras, jelas lah itu. Berarti itu salbiyah dia. Nah, tak ada cabai lain, ni cabai. Tak ada cabai-cabean. Nah, yang kedua baru kita lihat wujud dia, ada warna merah, ada pada warna hijau, macam-macam lah wujudnya, ya kan? Nah, wujud itu mewujudnya. Nah, tapi wujudnya itu rasa pedas tu tadi. Nah, itu yang belum datang. Jadi kita bangun dulu kodratnya, bangun wujudnya, nur. Nanti baru kita lihat nanti kelanjutan daripada itu. Yang penting untuk wujud pertama, bagaimana kita mentajalikan batin nafsiyah ini, membentuk nur pada diri dan menjadikan zat pada Allah. Nah, ini membentuk nur pada diri kita dan menjadikan zat pada dirinya Allah. Nah, itu yang dikatakan wujud. Nanti dia 3 bu, ya macam mana nanti
Kalau jatuhnya kepada Allah, tetap nafsiyah akan ketemu bertumbuh dengan salbiyah. Ma'nawiyah adalah maujud saja. Nah, gitu kajinya. Paham jamaah? Jadi kita nanti akan mendirikan kodrat. Jadi tajuk daripada perjalanan kaji itu macam tu. Jadi yang tiga ni nanti akan dikembangkan kepada alam. Baru kita bisa tengok alam itu dari umul ayat ini, ya. Baru kita tengok nanti sama kayak salbiyah juga. Salbiyah dia punya makom, yaitu dikatakan dengan sulbiyah. Nah, sulbi. Nah, dia punya makom ke situ, dia sulbinya nanti. Jadi tidak pakai kolbi dia. Dalam kolbi ada sulbinya. Nah, macam tu. Inilah yang harus kita siapkan nanti, ya jemaah semuanya. Jadi kalau kita sudah paham dengan tajuk daripada pengkajian ini ke depannya macam mana, itulah tajuknya. Jadi kita jangan seperti yang lain-lain, belum sampai ke situ tapi kita sudah bongkar kaji, ini saja kita belum terjalikan, belum kita kerjakan. Nah, untuk apa kita kejadi pada yang lain lagi dibahas? Nah, jadikan ini dulu. Macam mana nafsiyah bertajali menuju wujud nur dan wujud zat dan maujud sebagai nafsiyah dan berdiri sebagai salbiyah. Dan nafsiyah akan melahirkan sesuatu yang rahasia. Inilah naf itu adalah aku fa batin. Artinya itu adalah aku fa batin atau diri batin, diri rahasia. Nah, apa rahasia? Dari mana dia datang rahasianya? Nanti dia akan muncul. Kita tengok nanti dari nafsiyah sendiri. Nah, dari perjalanan batin Allah pada nafsiyah. Macam tu kita kaji. Tidak boleh kita ni mengkaji tetapi kita tak mendirikan. Ini yang dilarang oleh syahadat. Kalau bertauhid harus bertafrid dan bertajrid. Kalau berhubungan harus merasakan dan harus mengalami. Ingat tu syahadat kita, ya. Syahadat itu banyak orang berjatuhan, banyak dukun berjatuhan, banyak guru ngaji berjatuhan. Ya, banyak orang mengaku-ngaku jatuh semua. Syahadat itu puncak kebenaran, makanya dia rukun Islam pertama. Orang kalau macam-macam mengaku segala macam, itu akan dia tahu berhadapan dengan syahadat. Syahadat itu pokok kebenaran paling tinggi. Baik jemaah, kita lakukan muzakarah. Sallu muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Insyaallah silakan juru tabligh mengendalikan jemaahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pengajaran hari ini lebih kepada satu teguran kerana kita harus melihat kepada rangka yang Buya dah sediakan. InsyaAllah. Mengajar kaji nafsiyah kepada salbiyah dan terus maknawiyah harus didirikan satu persatu dalam rangka yang Buya dah tetapkan. Jadi jemaah silakan ajukan persoalan jika ada. Silakan. Silakan Imam Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Buya? Sehat Buya? Insyaallah, alhamdulillah. Mau Buya, tadi Buya ada mengatakan wujud dan maujud. Apakah wujud maujud ini nyata di dalam la maujudun illallah? Minta Buya terangkan. Ya. Yang nyata pada la maujudun illallah itu semuanya. Wujud, maujud. Ya, maujud. Cuma ini ada sedikit mezanya. Mezanya apa?
Kalau maujud dia penampakan saja. Ya. Nah, ya. Jadi dia penampakan mata dinamakan dengan basar, penampakan telinga dinamakan pada sama. Nah, macam tu sampai 7. Qadrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Nah, nanti kalau tak dia sempurna, kalau dia mulai sempurna setelah dia kedatangan sebuah qadrat diri. Tapi diri pun bukan diri pada kita. Qadrat diri saja. Nah, dia penampakan. Kalau wujud, nah ini adalah mewakili daripada semuanya. Ya, mewakili adanya, mewakili gerakan, mewakili qadrat, mewakili semuanya, itu namanya wujud. Nah, ya, makanya itu jatuh kepada sir. Sir ini jatuh nafsiyah, nafsiyah jatuh aku, kan gitu. Allahu, aku. Jadi akunya ini nanti keluar sendiri dia. Tapi tak boleh lah ya. Selain dibangun dulu qadrat sifat dan zatnya. Gitu. Paham kira-kira? Insyaallah ya, alhamdulillah, terima kasih ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitu tuh jamaah. Perjalanan tajuknya itu memang kalau diikutkan luar biasa lah, betul-betul bagus lah. Ya, silakan. Silakan Pak Roziali dengan soalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat selalu. InsyaAllah, amin. Buya, Pak Rozina tanya Buya, di dalam tiga gerak yang Buya sampaikan tadi itu nafsiyah, sifat nafsiyah, sabiah dan makhluk. Sekarang ni dia di dalam satu pandangan ke Buya. Apabila Buya dah menerangkan tadi sabiah dan 5 sifat, berarti yang kita nampak tadi di dalam satu pandangan ataupun di dalam satu penyaksian Buya. Ini mohon penjelasan Buya. Ya. Kalau diambil daripada keputusan kaji itu satu pandangan. Tapi satu pandangan ini yang nama wujud, maujud dalam makom beza, ya. Tapi kodratnya sama, gitu ya. Dia wujud, terus ada wujud, terus maujud, ya wujud juga lah pada nama itu semua. Nah gitu. Tapi kodrat wujud beza, ya. Kayak semacam kita ni lah. Jantung kita dengan hati takkan sama lah, ya. Terus sama-sama tak tampak, iya betul. Kita lihat hati tak tampak warna apa hati itu, jantung tak tahu juga kita warna dia apa, dan pikiran kita tak tahu juga warnanya apa. Itu tapi kodrat dia itu beza, tapi wujudnya sama semua. Itu menjadi satu batang tubuh. Sama kayak kita ni menengok kepada sifat Al-Quran. Ya, Al-Quran itu adalah diri hakikat Allah dengan Muhammad. Apa diri hakikat Allah? Kalau kita kaji buka bismillah, kita jumpa dengan kepala. Kita kaji buka daripada Al-Fatihah, kita ketemulah dengan pada temu jantung. Kita buka lah mana Al-An'am semua itu, maka ketemulah dengan diri nafas. Kalau kita buka lagi apa yang dikatakan dengan sirnya Allah, ya, maka kita ketemulah dengan qalbi al-ikhlas. Nanti kalau lihat nanti apa itu daripada hati berlubang, jantung berlubang, ketemulah dengan surat Al-Kahfi. Dan kalau kita sudah tengok wujudnya, bentuknya macam mana Tuhan itu ada dengan manusia,
ilahin nas, ada ilah ida nas, kita ketemu dengan surah An-Nas pada kodrat kita yang mewujud. Sama dengan kajian macam ni. Ya, kita tengok tetapi dia adalah satu kodrat. Faham? Faham ya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada tak soal yang mau ditanya? Ya, disilakan Kak Sheila. Kak Sheila. Iya, insyaAllah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur asal alam jadi maksudnya apa tu Buya? Apa namanya? Macam mana? Nur asal alam jadi. Iya. Apa maksudnya? Nah, itu macam tu. Jadi kalau kita kata mana nur alam asal jadi itu kembali kepada kodrat nanti di maknawiyahnya. Nanti kita akan ketemu macam mana menjadikan usul awal nur. Jadi kalau kita kata nanti alam ini Nur Muhammad, bukan Nur Muhammad yang dikasih kepada Adam. Jadi wujud nur yang selalu memuji Allah itu dinamakan Nur Muhammad, tetapi bukan Nabi Muhammad, bukan juga kodrat Muhammad, tetapi nur yang memuji. Nah, nur yang memuji inilah yang dikatakan Nur Muhammad. Itu di kodrat nur pada alam. Jadi orang bilang nanti kalau kita bilang nur, berarti Rasulullah itu awal mula, bukan macam tu. Ya. Nah, Nur Muhammad daripada wujud diri adalah nur hak Allah. Inilah yang diwariskan kepada Adam. Tetapi yang diwariskan kepada alam, dulu tak ada zikir Allah. Yang ada itu ya nur, ya nur, ya nur. Jadi alam tu bertasbihnya macam tu. Berarti nur ini adalah memuji. Nah, memuji ini dia kata dinama Muhammad. Nah, itu beza dia. Nanti itu ketemu berjumpa dengan saat kita kaji kepada maknawiyah dan salbiyah nanti. Ya, karena dia kita lihat ada kodrat 3 daripada diri kita ini, 3 di dalam, 3 di luar. Gitu. Ini pengendalikan umul hayat. Umul hayat itu beza pemahamannya nanti. Gitu. Umul hayat ini disebut dengan diri yang berkuasa. Jadi mana yang dikuasai oleh diri tadi, nanti ada dari salbiyah, manawiyah, nafsiyah ini terjadilah 3 kodrat alam yang asal usul semua jadi itu ada pada diri kita. Nanti akan keluar setelah kita bertajali dulu menari batin nafsiyah menuju nur dan zatnya Allah. Faham kan? Insyaallah ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana? Masih ada yang mau soal yang mau ditanyakan? Soalan? Ya, silakan Pak Osman untuk soalannya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Nur Muhammad sama Nabi Muhammad tak sama. Tak sama. Ya, Nur Muhammad dengan nurnya Nabi Muhammad itu tak sama. Ya. Nah, gitu ya. Tetapi yang memuji itu adalah Muhammad, yang dipuji itu adalah Ahmad. Nah, gitu ya. Nanti kalau itu dikaji, batin Adam adalah Muhammad, batin Muhammad adalah Ahmad. Nah, batin Ahmad adalah Allah. Jadi dia beza. Nur Muhammad itu beza. Ya, Nur Muhammad itu beza. Nur Muhammad itu ada nurul iman, nurul ihsan, nurul Islam. Nah, ini namanya Nur Muhammad. Ya. Enggak ada kata istilah ada Nurul Muhammad, itu tak ada. Tapi Nur Muhammad terbuat dari 4 nur.
ya, dikatakan di situ adalah nurul Islam, ya, dikatakan dengan nurul iman, nurul ihsan. Nah, gitu. Nurul, 4 dia. Nah, itu dia dikumpulkan kodratnya menjadi Nur Muhammad. Macam tu. Paham? Paham ya? Ya, insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik jemaah sekalian, kita ketemu di 10 menit kedua dalam rangka untuk mendapatkan amalan tajalli nafsiyah kepada alam. Ya, nafsiyah kepada alam itu nanti disiapkan untuk rekodnya. Ya, baik. Saya keluar dulu, nanti kita balik ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.